Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wa syukru lillahi wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qiraati sawaan fa a'maluhum bis sunnah wa in kanu fis sunnati sawaan fa aqdamuhum hijratan wa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wa fi hadis atau fi riwayati al-ukhra fa akbaruhum sinnan. Ibu, bapak, bapak-bapak saudara sekalian yang berbahagia, kader Imam Khatib Masjid Al-Mutaqin Kemiri Sewu rahimakumullah, yang dipesan materinya adalah pembinaan khatib. Namun saya berpikir bahwa sesungguhnya antara khatib dan imam itu seperti satu keping mata uang dan terkaitnya amat sangat erat. Maka saya menyiapkan judulnya sebagaimana tertulis di PowerPoint ini adalah orientasi Imam Khatib Masjid Al-Mutaqin Kemiri Sewu Sidoarjo Godean. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Daroji, dulu di bulan Desember 2022 kita sudah pernah mengadakan pembekalan. Kala itu sifatnya adalah pembekalan untuk kader imam khatib pemula. Sudah kader pasti pemula. Jadi asumsinya adalah yang disampaikan adalah orang-orang yang memang siap memula. Mungkin ada yang sudah memulai tetapi ingin meningkatkan lagi, mengupgrade. Dan mungkin juga ada yang belum mulai, terutama kader muda. Maka kita waktu itu kita siapkan asumsinya adalah bekal dasar untuk para kader pemula imam khatib. Alhamdulillah sudah kita laksanakan, dan di hari ini bulan Juli, artinya sudah 7 bulan yang lalu kita melanjutkan seri kedua. Sudah bukan pembekalan kader pemula lagi, tetapi tulisan saya dapat dibaca itu sudah orientasi imam khatib. Asumsinya ya teori yang kemarin sudah masuk, sudah manjing, kemudian sudah ada yang mulai action, sudah mulai melaksanakan. Nanti kata belum juga tidak apa-apa, karena memang namanya imam khatib itu memang butuhnya tidak banyak, tetapi menjaringnya kita harus sebanyak mungkin. Maka saya salut dan sepakat dengan takmir yang mengadakan dan menyelenggarakan. Syukur bagi pada saatnya nanti melibatkan lebih banyak kader muda, sehingga pada saatnya nanti yang tua-tua pensiun, yang tua-tua mungkin udzur, yang tua-tua pada mendahului, dipanggil Allah, nanti yang muda tidak ada kerepotan. Nek kira-kira tidak disiapkan nanti malah kedabikan, langsung maju tanpa bekal. Tahu-tahu ketika mau khutbah kedua mau membaca doa tidak ada bukunya misalnya. Pernah terjadi dalam satu kawasan di Sleman Barat, orang khutbah biasa, tetapi dia harus membaca. Pada saat khutbah pertama tidak masalah, wong dia memang orang tokoh ya. Pada saat khutbah kedua dia mencari buku, ternyata sebelum Jumatan meja atau mimbarnya itu baru saja dibersihkan. Jadi tidak ada buku yang dirujuk untuk dibaca. Akhirnya dia betul-betul dam bukune khutbah di daman. Ini pengalaman sungguh-sungguh terjadi, maka saya yakin ini sebuah langkah yang bagus sekali.
langkah untuk taklim. Taklim itu penguatan ilmu untuk amal, ya. Meskipun banyak yang hadir itu ternyata juga sudah tua-tua, ya enggak apa-apa. Namanya pemula tidak harus muda. Orang tua tapi baru memulai enggak apa-apa, ya. Kadang-kadang ada yang sudah terlanjur tua baru sadar. Dan khutbah ini merupakan apa ya? Aktivitas atau amalia untuk meneruskan risalah Rasul, ya. Dan ini sebenarnya antara khotib dan imam itu melekat. Maka malam ini kita fokuskan atau kita bahas tentang orientasi imam dan khotib. Mudah-mudahan walaupun hanya sepintas, ini bisa membekali kita dan bermanfaat. Gini yo, masih semangat, masih sehat, ya. Bapak-bapak yang kami hormati, pertama kita mari mengkaji, ya. Mengkaji dengan mengaji itu agak beda. Kalau mengaji mungkin sak keplasan, kalau mengkaji itu agak lebih mendalam. Lebih kita coba geluti, kita dalami aspek keilmuan dan penalaran kita. Bukan semata-mata untuk mencari hiburan rohaniyah, tetapi untuk memahami tentang ajaran Rasulullah SAW terkait imam. Saya tulis imamah. Terkait imam itu Rasulullah bersabda, ya, intinya kewenangan untuk mengimami kaum muslimin itu ada kriterianya. Ora waton sing gelem, waton sing nekat apalagi. Ya ummu al-qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berwenang mengimami sholatnya kaum muslimin, niku sholat dan kaum muslimin saya cetak merah, artinya tidak dibaca tidak apa-apa. Yang berwenang mengimami kaum adalah urut, ada 1, 2, 3, 4. Dan mengimami itu artinya memimpin. Tekstual dan arahnya hadis ini sepertinya hanya imam sholat, tapi sesungguhnya kalau kita dalami, kita kaji, sesungguhnya seluruh kepemimpinan dalam Islam, termasuk memimpin negara, termasuk memimpin organisasi, termasuk memimpin, apalagi memimpin, ya, kegiatan-kegiatan yang terkait dengan agama Islam. Pemimpin politik juga, apalagi partai politik yang Islam. Ada 4 kriteria. Pertama adalah aqra'uhum. Aqra'uhum itu bacaannya, bacaan atas Al-Quran. Kriterianya bagaimana? Yang menjadi imam adalah orang yang paling berkualitas dan paling berkuantitas Qurannya. Aqra'uhum itu lebih dikedepankan kepada bacaan, karena memang imam itu nanti ada bacaannya, apalagi imam maghrib, isya, subuh. Aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum. Yang kedua as-sunnah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa a'maluhum bisunah. Apabila yang dibutuhkan imam itu kan cuma satu, ya. Tapi apabila ternyata yang bisa bacaan Al-Quran itu banyak, lebih dari 1, bisa 2, 3, apalagi banyak, dan dianggap sama, wa in kanu fil qiraati sawaan, maka butuhnya cuma 1. Terus kriteria selanjutnya apa? Fa'amaluhum bis sunnah. Maka di antara yang berkualitas dan berkuantitas Al-Qur'annya itu, kalau semuanya dianggap sama, maka yang berwenang adalah as-sunnah. As-sunnah itu amal, bukan ilmu tapi amal. Siapa yang paling mengamalkan sunnah? Nah ini di teks atau riwayat yang lain ada yang tertulis fa'alamuhum, yang paling mengetahui sunnah, ya. Kalau soal ilmu memang yang paling mengetahui, tapi kalau soal amal yang paling mengamalkan. Mengimami sholat itu amalia, ya. Ketika orang menjadi imam itu mengamalkan. Maka kriteria yang kedua bukan fa'alamuhum, tapi fa'amaluhum. Kalau yang membaca Al-Quran itu
lebih dari satu yang bagus, butuhnya satu, maka kriteria selanjutnya adalah siapa di antara yang bagus Qur'annya itu yang paling mengamalkan sunnah. Ya tentu tidak harus dibobot timbang diseleksi satu persatu, kan sak keplasan bisa diketahui. Atau perasaan sendiri, wah saya ya sama dengan dia soal kualitas Qur'annya, tetapi betul-betul dia lebih bagus soal amaliyah sunnah, maka dia lebih berwenang. Pengertian lebih berwenang ini idealita, ya, dan sama-sama ada, ya, tidak harus kemudian pingsut misalnya, ya, yang jadi imam sing menang misalnya, bukan. Dan ini ideal. Soal realita nanti ya bisa longgar lah, tidak ketat. Tapi soal kriteria imamah menurut Rasulullah, yang paling berwenang mengimami adalah yang paling Quran, paling berkualitas, paling berkuantitas, yang hafalannya banyak, yang bacaannya bagus. Kalau bacaannya bagus, hafalannya banyak, dianggap sama, maka yang paling berwenang adalah yang paling mengamalkan sunnah. Bukan mengetahui sunnah, mengetahui tapi tidak diamalkan, maka bisa jelomprong ke makmume. Tetapi kalau dia itu mengamalkan sunnah, maka dia betul-betul meneruskan risalah Rasulullah, ya, agama Allah. Maka perhatikan para imam, yang Anda tahu tentang sunnah ketika mengimami, laksanakan. Bagaimana mengatur shop, ya mengatur shop itu sunnah. Kalau bapak-bapak yang sudah sampai ke Mekah Madinah, perhatikan, pernahkah di sana imam langsung takbiratul ihram sebelum mengatur shop? Tidak pernah. Selalu, walaupun kadang-kadang hanya satu kata, istawu, kadang istawu itu luruskan, rapatkan, rapikan. Kadang panjang, istawu fa'aqimu sufufakum, atau sawu, kadang begitu. Bahkan ada kalimat yang tidak sering dibaca, tetapi ada riwayatnya, istawu fala tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Luruskan, rapikan, rapatkan barisan musobmu, ya. Istawu fala tahtalifu, jangan barismu itu saling berselisih. Nek cara mrikine ya le baris aja ting pecotot. Ya aja ting blentong ora karuan, ya. Istawu fala tahtalifu, karena kalau barismu ting pecotot, patah talifa qulubukum, hati kamu juga akan ting pecotot, begitu. Kalau sholat berjamaah baris saja tidak beres, maka hati masing-masing juga akan tidak beres. Ini diperhatikan betul. Maka mari kita semakin kesini semakin memperbaiki sholat kita. Ada materi sangat bagus dari Dr. Adi Hidayat, topiknya adalah perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Maka ketika kita berjamaah, mari, saya tadi ngimami sholat isya di sini juga saya sempatkan. Nangge basa mriki kula aturi sopipun ingkang rapi, ingkang rapet. Ya. Bahkan saya menambahkan, wahai para makmum, mulailah gerakan berjamaah itu dari takbiratul ihram yang serempak setelah imam. Nek mboten ditata kados ngaten menika, sering-sering orang sholat berjamaah itu takbiratul ihram juga tinglentir dewe-dewe. Ya. Maka ya imam memang perlu gretes, sekali tempo dilatih dulu. Allahu Akbar, baru makmum Allahu Akbar. Kecuali yang masbuk. Nek sing masbuk jodoh mboten saged bersama-sama. Kalau yang masbuk. Tapi kalau yang sudah baris, kenapa tidak bersama? Ini sunnah-sunnah yang kadang kalau tidak ditekankan, ya, sunnah-sunnah kayak begini itu disepelekan, bahkan ditinggalkan. Bahkan ada imam yang melakukan yang lain yang tidak sunnah, sementara yang sunnah tidak dilakukan. Maka penting bukan hanya kriteria Quran, tapi kriteria sunnah. Termasuk imam habis dari salam itu saperlunya setelah berzikir, seperlunya kemudian menghadapkan wajah kepada makmum.
Ini juga sunnah. Maka wahai para imam sing greteh, apa yang panjenengan ketahui tentang sunnah ketika mengimami, lakukan. Dan itu menjadi kriteria. Beberapa orang Qur'annya bagus, beberapa orang bacaannya banyak, tetapi yang satu ternyata tidak membiasakan mengamalkan sunnah, maka yang membiasakan mengamalkan sunnah itu lebih berwenang secara teori. Fa'amaluhum bisunnah wa in kanu fis sunnati sawaan, maksudnya wa in kanu fil qiraati was sunnati sawaan. Apabila kriteria Qur'annya dianggap sama, sunnahnya juga dianggap sama, terus bagaimana wong milih butuhnya imam cuma satu? Fa'aqdamuhum hijratan, maka yang lebih dulu hijrah. Betapa hebatnya hijrah kala itu. Ya untuk kita sekarang tidak ada hijrah. Tetapi Rasulullah ngendikake, Rasulullah menyampaikan bahwa hijrah itu kriteria. Walaupun mungkin lebih tua tapi hijrahnya lebih belakangan, maka yang muda yang hijrahnya lebih dulu dia lebih berwenang. Berwenang loh, bukan harus, bukan wajib. Dia punya kewenangan. Atau mekanisme sak jamaah kita harus punya. Misalnya ada urutan imam itu satu, cadangannya siapa dan sebagainya. Di salah satu masjid di wilayah Ngodian ini saya tertarik. Pernah saya jamaah subuh di situ. Di belakang imamah itu ada tulisannya imam cadangan. Ya, jadi yang persis di belakang imam itu kualifikasinya imam cadangan. Wah, kula dudu imam cadangan, ya pokoknya nggak ngadeg di situ, harus sadar sebagai imam cadangan dan harus siap. Kalau imamnya gugur bukan dalam arti mati atau termasuk mati misalnya, maka ya itu imam cadangan maju. Wah, aku ora wani, berarti ora susah ning kono. Mengko nek ora wani kabeh terus lesok baris ten pundi. Makanya ya penting, ya. Apalagi kalau imamnya satu, makmumnya satu, ya yang di belakang makmum itu ya imam cadangan. Maka ya perlu Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Malam ini kita ya menambah ilmu tentang imamah dan khutbah. Apabila Qur'annya dianggap sama, sunnahnya dianggap sama, maka yang berwenang atau lebih berwenang adalah yang hijrahnya lebih dulu, menapakkan kakinya ke Madinah lebih dulu, walaupun bisa jadi lebih muda, ya. Tapi kalau Qur'annya tidak melebihi, ya tetap yang kualifikasi Quran itu. Kemudian wa in kanu fil hijrati sawaan, maksudnya wa in kanu fil qiraati was sunnati wal hijrati sawaan. Nek umpama nganti kedaden, ya, Qur'ane dianggap podo, li ngamalke sunnah dianggap podo, li hijrah yo bareng. Padahal ya orang mungkin napakkan kakinya bareng, tetapi betapa Rasulullah amat sangat jeli. Ini idealitas, ya, kewenangan, bukan kewajiban, keharusan. Maka apabila hijrahnya juga sama, setelah Qur'annya dianggap sama dan sunnahnya dianggap sama, fa'aqdamuhum silman, maka yang Islamnya lebih dulu. Di kala Rasulullah masih ada itu kan banyak orang yang Islamnya muncul belakangan ketika sudah tua. Maka orang tua tidak bisa mengalahkan anak muda kalau ternyata yang muda Islamnya lebih dulu. Nah, nek kaya kula sampean ten mriki niku ya dudu sing Islame luwih dulu, wong kabeh lahir wis dadi Islam. Dadi fa'akbaruhum sinnan, maka sing paling gede. Bahasa Arab fa'akbaruhum sing paling gede itu dudu gede awake, dudu gede apane. Ning gede umure, maksudnya menapa? Luwih tua. Disinilah maka orang tua itu punya kelebihan untuk menjadi imam atas orang muda, dengan catatan Qur'ane, amaliyah sunai dianggap sama. Jadi kriteria imamah, mengimami itu 4, 1 Quran, 2 sunnah. Sunnah pun bukan sunnah pengetahuan, jangan salah, karena ada teks atau riwayat yang konon fa'alamuhum, padahal ini fa'amaluhum. Dan banyak orang yang tahu sunnah tapi tidak diamalkan.
saking banyaknya umat kita dan saking kurangnya pengkajian, maka juga ada imam-imam yang sunah ora dilakoni, sing ora sunah malah dilakoni, ya. Maka penting sekali kriteria Quran, kriteria sunnah, kemudian hijrah kita abaikan karena kita nggak ada urusan dengan hijrah. Tetapi yang Islamnya lebih dulu, yang umurnya lebih tua. Sebenarnya ini tidak hanya berlaku bagi imamah sholat, tapi perlu pula kita itu berpikir bahwa ini berlaku pula pemuka, pembesar, rois, ya, ketua dan sebagainya. Rois itu dipandang sebagai orang yang Qurannya punya lebih. Mbah rois itu ya dipandang itu. Bahkan untuk urusan-urusan sosial juga rois itu didulukan. Nek zaman rumin belah pitik rak dombutan wani to. Malah belah pitik apa belah kewan sing gede malah dipasrahke mbah rois. Ya karena memang mereka itu imam, sementara warga itu makmum. Tuh. Bapak-bapak, para imam, para khotib yang saya muliakan, setelah imamah, ya, kita baru akan kemudian membahas tentang khotib imam itu siapa. Rasulullah bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati wal imamu yahtub fal yarka rakaataini wal yatazawwaj fihima." Apabila kalian datang pada hari Jumat, maksudnya mendatangi sholat Jumat, ya. Apabila kamu datang untuk sholat Jumat dan imam sedang khutbah, maka hendaklah sholat 2 rakaat ini dan ringkas. Yang terpenting di hadis ini adalah imam sedang khutbah. Berarti siapa imam? Siapa khotib? Ya khotib itu ya imam. Seandainya terjadi secara sosial atau budaya kita itu khotib sendiri, imam sendiri, tidak mengapa. Tetapi idealita, siapa itu khotib? Khotib ya imam. Sehingga ya afdol itu ya khotib sekaligus imam. Hanya di beberapa kebiasaan atau tradisi di jamaah kita, mungkin karena keterbatasan atau mungkin memberikan penghargaan, biasanya imam sendiri, khotib sendiri. Apalagi kadang-kadang ada imam yang tidak bisa khutbah, padahal sudah tua dan sebagainya, akhirnya dibagi. Pokok imamnya sing tua, khotibnya sing enom, termasuk sholat id, ya. Afdolnya ya siapa itu khotib? Ya imam. Tetapi ya banyak yang dipisah, tidak apa-apa. Ini berdasar dari pertanyaan kepada mufti. Mufti itu orang yang ditunjuk menjadi pemberi fatwa di Arab Saudi. Jadi ada Syekh bin Bas, ya, sudah meninggal. Dulu itu mufti kerajaan Saudi Arabia. Mufti itu orang yang memberi fatwa. Ya kalau di Indonesia ya Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Cuman kalau di Komisi Fatwa itu sifatnya komisioner, panitia, banyak orang. Tetapi kalau di kerajaan Saudi Arabia itu perorangan, ya. Ditanyakan kepada mufti Arab Saudi, fi sholatil jum'ah adana rojulun al-adana al-awwala wa adana akhorun al-adana as-saniya wa khotoba khotbatail jum'ati rojulun wa shollabina rojulun akhorun fama hukmu dhalik. Di dalam sebuah sholat Jumat, ya, seseorang adzan awal, yang adzannya 2 kali. Di Mekah juga adzannya 2 kali, ya. Wa adzana akhorun al adzan asani, dan yang adzan kedua itu orang lain. Jadi adzan 2 kali, tapi adzan pertama dan adzan kedua oleh orang lain, orang yang berbeda. Wa khotbah khotbatil jum'ah rojulun, dan satu orang berkhutbah Jumat, wa shollabina rojulun akhor, dan bersama kami sholat, ngimami maksudnya orang lain. Fama hukmu dzalik, hukumnya apa? Ini pertanyaan terkait dengan siapa imam dan khotib.
Bahkan siapa muadzin, apakah muadzin harus satu, apakah imam dan khatib itu harus satu. Maka sekedar untuk pengetahuan kita, judul atau topiknya adalah khatib imam itu siapa. Al-jawab li fadilati Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ya. Bin Baz, Syekh bin Baz, mufti kerajaan Saudi Arabia almarhum, sekarang sudah almarhum, itu menjawab, laisa fi hada harajun walhamdulillah, ora popo alhamdulillah. Dadi nek ana adzan loro, sing adzan wong loro gonta-ganti, mboten wong loro bareng, ya. Gonta-ganti, sing pertama kalau kedua beda. Kemudian yang khutbah dengan yang mengimami sholat itu berbeda, tidak ada masalah, ora popo alhamdulillah. Jawabnya itu ya juzu an yatawalla al adana al awala wahidun wasania akharun. Boleh, ya, menyampaikan adzan awal itu satu orang, kemudian adzan yang kedua orang lain, jadi dua orang. Wal khutbata sahsun wal imamah sahsun. Yang khutbah itu orang yang mengimami orang, maksudnya orang lain, bukan orang satu. Kullu dzalika la haraja fihi walhamdulillah. Yo sing kaya ngono kuwi ora apa-apa, alhamdulillah. Lakinnal afdal, tetapi yang afdal an yatawala al khutbata man yatawala as-sholata. Ning sing afdal itu sing khutbah ya sing ngimami. Afdal. Mula kalau tidak terjadi afdal ya ora apa-apa, rasa disalahake. Kullu dzalika la haraja fihi walhamdulillah, lakinnal afdal an yatawala al khutbata man yatawala as-sholata. Sing ngimami ya sing khutbah. Wa an yatawala as-sholata man yatawala al-khutbah, ini diwalik. Ya sing ngimami ya sing khutbah, sing khutbah ya sing ngimami. Idza tayassara dzalika, yen gampang, kalau mudah. Kalau mudah. Nek angel yo enggak apa-apa. La ba'sa bihi, la haraja. Fal afdalu an yakuna al imamu huwa al khatib. Maka afdolnya imam itu ya khatib. Afdolnya kama kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal khulafa ur-rasyidin, sebagaimana zaman Nabi dan khulafa ur-rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu juga imam adalah khatib. Dan Rasulullah itu ya khutbah, ya ngimami. Bahkan ketika ada Rasulullah tidak ada yang berani. Lakinna law khotaba insanun fasalla akharun fala haraja. Tetapi yo umpama sing khotbah wong siji terus sing salat yo wong liya, ora masalah. Ini siapa khotib itu? Khotib abdulnya imam, tetapi dalam hal tertentu dengan pertimbangan tertentu tur yo ora kudu, boleh antara adzan satu adzan dua ganti wong, ya, satu khutbah satu imam, ya. Tapi afdolnya al imam al khatib. Para imam, para khatib, imam khatib itu panglima, bahkan panglima tertinggi sebuah sholat. Arep presiden nek makmum ya kudu manut imam. Dia komandan. Komandan itu pemberi komando, Allahu Akbar. Diawali dengan itu tadi, membariskan, merapikan. Ini 1400 tahun yang lalu, bapak-bapak. Panjenengan nek pirsa peleton inti baris berbaris atau tentara polisi berbaris itu luar biasa. Bahkan dalam lomba peleton inti itu didemonstrasikan luar biasa, trep. Gerakan yang bersama, gerakan yang indah. Itu baru kemarin. Ini 1400 tahun yang lalu. Maka harusnya antara imam dan makmum itu ada kontak. Imam itu pemimpin, makmum itu yang dipimpin. Kenapa? Makmum ki gerake ora bareng. Sesama makmum loh, kalah karo peleton inti, kalah karo pasukan
baris berbaris. Padahal ini soal ibadah ritual. Harusnya sholat itu berjamaah, makmum gerakannya itu bersama. Ini nek mboten dikaji, mboten diperlok kan, mboten didalami, mboten digretehi, ya Allah Pak, panjenengan saged presani sing jenenge makmum kuwi takbiratul ihram we ora bareng. Ping klentir dhewe-dhewe, urung mengke sujud ruku. Padahal Nabi juga wanti-wanti sing jenengane makmum nek nganti ndisi imam itu seburuk-buruk maling, yang maling dalam sholatnya adalah makmum yang mendahului imam. Jangankan mendahului, barengi mon mboten angsal. Maka para imam ya, dan para makmum terutama, sholat paling gampang rak dadi makmum toh. Tapi dadi makmum itu juga bagaimana kita akan makin memperbaiki sholat kita untuk di makmum makmum telu takbiratul ihram ping telu misalnya. Maka penting sekali takbiratul ihram bersama, sujud, ruku. Komandan itu harus jelas mau gerak Bapak. Hormat, gerak, baru. Ketika gerak baru, jangan baru hormat, belum gerak sudah hormat misalnya. Maka makmum perhatikan, kalau bisa melihat mata, kalau bisa mendengar telinga, ketika imam baru penjenengan mulai, maka imam juga harus kondusif. Allahu Akbar, dawa banget ya. Atau Allahu Akbar tetapi belum gerak ya. Maka penting sekali imamah ya. Bahkan lebih penting daripada ilmu tentang khutbah. Karena khutbah itu hanya beberapa, sholat dan khutbah itu hanya beberapa orang butuhnya. Tapi kalau makmum itu semua ya. Maka sing greteh dan perlu dikaji, perlu disadari, perlu dijadikan satu kebutuhan untuk memperbaiki sholat ya. Saya tadi di awal mengatakan ada topik yang bagus dari Dr. Adi Hidayat, perbaikilah sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Sambil kita itu soyo suwe, soyo tua, soyo dandani sholatnya soyo bener. Karena sholat yang benar, as-sholah, bukan sholah, as-sholah, inna sholata tanha anil fahsai wal mungkar. Sholat yang benar itu akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, perbuatan kotor. Pangkal pelanggaran hidup itu fahsya wal mungkar. Kalau ada orang yang masih fasa dan mungkar padahal dia sholat, bisa jadi sholatnya memang perlu didandani, atau sholatnya memang belum berefek. Kenapa belum berefek? Karena memang wis rubuh-rubuh gedang. Nggak apa-apa bagi awal, bagi orang-orang yang memang sedang di awal, tetapi ojo terus-terusan begitu, ditingkatkan ya. Dan imam itu tanggung jawab. Imam itu panglima, imam itu komandan. Ketika memberi komando yang jelas, ketika memberi komando yang tuntas, ketika memberi komando yang kondusif ya. Jangan Allahu Akbar. Begitu kita ruku, bar itu kita sudah ruku, supaya nanti ketika makmum itu ikut juga tidak mendahului. Dan makmum nyuwun pangapunten, apalagi para senior ya, para lansia, simbah-simbah kakung, terutama wong tua-tua iki kadang-kadang juga kurang gatek, terutama ruku. Jadi imam baru lakum dinukum waliyadin, langsung ruku. Ini para senior, para lansia, tolong perhatikan, biar tuntas dulu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Begitu bar, penjenengan baru. Dan bar itu imam, jangan Allahu Akbar masih berngadep, jangan. Ini sebagai komandan. Khotib itu instruktur atau mentor. Karena khotbah itu sesungguhnya bukan ajak-ajak, khotbah itu bukan himbauan, khotbah itu perintah ya. Instruksi amir.
Maka Rasulullah itu presiden, Rasulullah itu khatib, Rasulullah itu imam. Dan apa kata-kata khatib? Ittaqullah. Perintah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi bukan kalau kita umumnya kula minangka khatib ngajak dumateng jamaah sekalian monggo sareng-sareng kita tingkatan. Itu namanya himbauan. Itu namanya ajaan. Enggak. Ya boleh sih, nggak apa-apa, nggak salah, tetapi mari kita dalami. Khatib itu perintah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Sudah barang tentu orang yang memerintah harus lebih dulu. Ojo wong ora takwa, kamu bertakwalah kepada Allah. Mungkin makmu malah gek kowe ora takwa kok malah bisa caur mano. Terus ngopo? Berarti aku rasa khotbah wae. Oh, enggak begitu. Khotbah itu risalah. Maka misalnya penjenengan belum sempurna pun jangan kok pantang. Karena ada orang yang tidak mau khotbah karena dia merasa tidak memenuhi syarat. Aku si koyo ngene kok kon khotbah, wegah. Nek wegah kabeh terus khotbah sapa? Ya setidaknya orang itu harus menyadari bahwa khotib itu harus menjadi teladan. Menyadari saja belum bisa diteladani tidak apa-apa. Ya nanti kalau tidak bisa diteladani tapi sudah khotbah, sudah imam, ya nanti sekali, dua kali, tiga kali kan akhirnya iya yo. Aku ki yo piye-piye yo tukang khotbah, aku piye yo jadi imam. Dan jangan dari luar kowe ngimami ning kelakuane, jangan, itu menohok. Biarkan ngaji gitu nanti. Bertakwalah kamu kepada Allah sebenar-benar takwa. Jadi beberapa khotib yang terlalu lembut, mungkin terlalu halus ya. Kadang kula ngajak dumateng hadirin sedaya jamaah monggo sami ningkataken takwa. Itu malah ngajak-ajak, namanya bukan khotbah, itu dakwah. Dakwah itu ngajak-ajak. Kalau khotbah itu instruksional. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dimanapun kamu berada. Apabila kamu ada salahnya, ada dosanya, ada kurangnya, maka ikutilah keburukan dengan kebaikan. Ini menunjukkan bahwa bertakwa pun tidak sempurna. Jadi nek panjenengan arep khotbah nunggu sempurna tekan mati ora bakal dadi khatib. Karena ada beberapa teman yang menyampaikan begitu, bahkan ada keluhan, Pak niku jane wis kula arep-arep dadi khatib ning mboten purun, jalarane merasa masih banyak kekurangannya. Anek nunggu sempurna ora mungkin. Maka panjenengan yang sudah mengikuti seri kedua, pertama ya, pembekalan khotib imam, sekarang orientasi imam, udah siap setiap saat nek perlu yo. Jangan sampai ada di wilayah Moyudan terjadi ada sholat Jumat, khotibnya tidak datang, akhirnya ora sida sholat Jumat, batal dadi sholat luhur. Rak yo mesake to menika. Ya. Waktu itu saya kepala KUA Moyudan, rasanya ngenes ya Allah. Maka saya adakan waktu itu pembekalan kader imam khotib pemula. Ya, kader pemula. Bayangan saya anak-anak lulus SMP, lulus SMA atau pemuda-pemuda yang hadir, target 100, yang mengikuti 150. Keporo malah ono sing wis jenggote putih barang. Artinya pemula itu tidak harus orang muda, nggak apa-apa. Ya. Nek gen panjenengan mriki mbok pilih stok imam turah. Ya, stok khotib juga turah. Sehingga para kader pemula malah kesulitan. Ya coba cari yang lain, atau yang tua-tua itu beri kesempatan yang muda kader supaya sekali tempo tampil. Itu bijaksana. Yang muda-muda juga jangan sembunyi terus. Wah, aku isih nom ngenteni sing tuwa ora ono. Ayo arep kapan ya? Jadi imam khotib itu ya panglima, komandan, instruktur, mentor. Khutbah itu tugas risalah yang mulia. Rasul bersabda, nadarallahu mra'an sami'a minna hadisan fa hafadhahu hatta yubalighahu ghairahu. Allah
memperhatikan dengan sangat. Jadi digatekke banget dening Allah orang-orang yang mendengar hadis dari kami. Ya khotbah itu kan menyampaikan apa yang dikatakan Allah, apa yang dikatakan Rasulullah. Allah memperhatikan dengan sangat orang-orang yang mendengar hadis dari kami, lalu ia menjaganya antara lain menghafalnya atau memahaminya, ya, sehingga ia menyampaikan kepada orang lain. Itulah risalah. Khotbah itu kan menyampaikan, ya. Tetapi ingat bahwa semakin kesini itu semakin berat. Rasul juga bersabda, ya'ti alan nasi zamanun al-qabidu ala dinihi kal-qabidi alal jamari. Akan datang suatu zaman manusia yang berpegang pada agama, ya, pada sunnatullah, pada sunnatur Rasul, seperti dia menggenggam bara api. Mulut perlu dijaga betul-betul. Risalah itu, khotbah itu, tabligh, dakwah itu harus ketat, ya. Bapak-bapak, mari kita mereview sejarah. Zaman Nabi Ibrahim itu agama Hanif, agama Islam, agama Tauhid, sekitar 3000 tahun yang lalu. Kemudian 1500 tahunan yang lalu, jadi Nabi Muhammad itu 1500-an, 1400 tahun yang lalu sekian. Kemudian Nabi Ibrahim itu 3000-an. Antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu terjadi awah gingsir nih cara mriki. Kenapa awah gingsir? Karena ada perubahan-perubahan. Perubahan itu tidak semuanya bermaksud jelek, tidak semua niatnya menentang agama, ya, tapi kurang dijaga. Akhirnya zaman Nabi Muhammad 1500 tahun kemudian, Nabi ketika mau haji, 1 tahun sebelum Nabi haji saja, tawaf itu terjadi banyak kemusyrikan. Di seputar Ka'bah ada patung, bahkan tawafnya dengan telanjang. Di Sofa ada patung, di Marwah ada patung. Kenapa? Karena terjadi perubahan, karena terjadi kreasi, karena tidak menjaga. Orang yang menjaga betul-betul syariat itu, akan datang suatu zaman yang orang yang menjaga itu seperti orang yang memegang bara api. Sekarang itu banyak amaliyah-amaliyah yang ditambahkan. Zaman Nabi Ibrahim agamanya lurus, sampai dengan Nabi Muhammad ternyata ada patung-patung. Apakah patung itu dimaksudkan sepenuhnya untuk sesembahan? Enggak. Awalnya para pemuka itu justru ini untuk menjadi perantara kita dengan Allah. Iya. Akhirnya suwe-suwe gengser bukan lagi perantara, malah jadi sesembahan. Tawaf telanjang apakah semata-mata untuk membuat kemaksiatan? Enggak. Pemukanya itu mengajaran bahwa awake dhewe iki reget, pakaiane reget, mosok arep tawaf kok nganggo pakaian sing reget, wis aluwung wudu wae. Nggih. Jadi banyak kebaikan-kebaikan yang menurut pemuka kemudian tidak disesuaikan dengan tuntunan, kemudian dikreatifis sedemikian rupa, lama-lama awah gingsir, akhirnya jadi begitu. Maka kita sekarang, wahai para khotib, para mubalik, para dai, ya, ini perlu sekali punya khitoh menjaga. Sesuatu yang sifatnya ibadah ritual ojo dirubah, ojo ditambah, ojo dikurangi. Dan itu tugas khotib, tugas dai, tugas mubalik. Ini dipikir-pikir sekarang itu, ya Allah, orang mau sholat, orang mau adzan. Contoh niki jangan sampai salah paham yang membuat runcing masalah. Adzan itu ya Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Tapi juga ada yang ditambahi sebelumnya, tambah bismillah, tambah ta'awud, tambah sholawat dan sebagainya. Makanya ya memang ibadah itu ada ibadah sosial, ada ibadah ritual. Kalau ibadah sosial silahkan kreatif, tapi kalau ibadah ritual dijaga supaya jangan sampai ada perubahan, ya. Ini barang apik misalnya.
Nah, bapak-bapak, para khotib, para imam, jadi panjenengan selaku imam, selaku khotib itu juga selaku dai. Ya, yang panjenengan itu menjadi petugas pengemban risalah Nabi. Ya, untuk dakwah Islam, yad'una ilal khair, al khair bimana Islam, yad'una ilal Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Panjenengan imam dan khotib itu adalah punya fungsi-fungsi di tengah umat, fungsi mursid, fungsi manajer, fungsi mubalek, fungsi mufti. Mursid itu pembimbing. Jadi panjenengan ya semua saja yang hadir ini. Aku ki wis perlu dibimbing, ora iso bimbing, ya jangan begitu. Sudah, mau kapan? Panjenengan yang sudah terbiasa rajin ke masjid itu sekaligus membimbing dirinya sendiri dan harus membimbing orang lain mengajak. Ya. Dan ke masjid itu bukan barang sembarangan. Ada satu hadis riwayat Ibnu Majah, Rasul bersabda, kalau kamu melihat seseorang terbiasa ke masjid, maka saksikan bahwa dia orang beriman. Sekali lagi, saksikan bahwa dia orang beriman. Jadi orang beriman itu harus mlebu metu masjid. Salat nek ning omah, apalagi laki-laki niku ya. Dan kalau ingin husnul khotimah, syaratnya iman. Dan orang yang rajin ke masjid itu orang yang punya pengharapan besar matinya husnul khotimah. Nek panjenengan pengen husnul khotimah kok ora tau ning masjid, ayo tangeh lamun. Aku sholat tok ning omah, ya ora apa-apa nek udur. Ketika masih sehat, masih bergas, isi padang rembulane, isi jembar kalangane, ke masjid. Jadi kelebihannya orang yang rajin ke masjid itu dia punya pengharapan husnul khotimah. Sementara yang aras-arasen memeng, apalagi blas orang ojo ngarep-arep husnul khotimah. Orang ngarep-arep husnul khotimah itu artinya juga peluang besarnya su'ul khotimah. Su'ul khotimah itu mati dalam keadaan buruk. Monggo ya, hadir ke masjid, mudah-mudahan nanti husnul khotimah. Kecuali kalau udur, ya kalau sakit, orang tua pikun, jalannya susah, oh enggak apa-apa. Kalau orang udur kemudian tidak bisa ke masjid, padahal ketika tidak udur itu terbiasa ke masjid, maka udurnya ya, tidak mengapa. Allah tetap memberikan ganjaran sebagaimana dia tidak udur. Maka ya mari kita bimbing diri kita sendiri dan juga bimbing jamaah sekalian. Maka fungsi panjenengan selaku pemuka, selaku orang pilihan, selaku yang terbiasa ke masjid adalah fungsi mursyid, fungsi membimbing umat. Tentu saja jangan lupa membimbing diri sendiri. Fungsi manajer, apalagi khotib yang di mana-mana, atur tata kelolanya biar ojo nganti khotbah kok nyanggupi ronggon. Ya nek sing siji cukup rekaman. Sedang saya kemarin itu Idul Adha tanggal 28, ada yang minta saya khotib dan imam tanggal 29 aja. Nek gelem lakoni malah double. Tapi yang mboten udah perlu dimanage sedemikian rupa, termasuk manajemen waktu, termasuk manajemen bagaimana perencanaan, kesanggupan dan sebagainya. Ya. Apalagi yang laku di mana-mana, ya, harus diatur supaya jangan sampai bumpyo atau jangan sampai menyanggupi 2 atau 3 dalam waktu dan waktu yang sama, tempat yang berbeda, yang tidak mungkin. Ada fungsi yang ketiga, fungsi mubalek. Mubalek itu menyampaikan apa adanya. Nanti saya terangkan lebih. Jadi khotib, dai itu mubalek. Mubalek itu menyampaikan syariat apa adanya. Ora kudu lucu. Ora kudu lucu. Kadang-kadang mubalek dai itu sing disenengi sing lucu. Atau kita itu seneng kalau melucu-lucu dalam soal agama. Enggak harus lucu ya. Tapi menyampaikan apa adanya, bahkan
terpenting aspek kemubalekan ini adalah menyampaikan apa adanya. Orang susah ditambahi, orang susah dikurangi, orang susah dienggok. Dan yang keempat itu fungsi mufti. Mufti itu orang yang memberi fatwa. Kadang-kadang umat awam itu menghadapi masalah hukum tidak tahu bertanya. Bertanyanya kepada orang-orang yang kondang-kondang adoh-adoh lewat nopo? Ya panjenenganku imam khotib sering Pak niki kula hukume dos pundi menika. Akikoan kula sagede salapan misalnya soal akiko. Atau hukum mufti itu memberi fatwa. Hukumnya khutbah tidak membaca ayat Al-Quran. Di satu jamaah pernah ada khutbah kayak ceramah biasa, salam langsung saudara-saudara sekalian, marilah kita perhatikan. Jadi tidak ada syahadat, tidak apa-apa. Ya ini karena kurangnya ilmu. Orangnya intelek, tetapi karena tidak tahu syarat rukun, waton nekat. Dilalai jamaah yono sing jan kebangetan, ora sah diulang. Ya. Mufti itu memberi fatwa. Ya, kalau yang sifatnya qot'i tegas ya tegas, tapi yang longgar ya longgar. Di satu kawasan katanya pernah dulu sholat Id imame lali apa? Lali takbir. Ora ping 7, ora ping 5. Terus hukumnya apa? Itu jangan sembarangan memberi fatwa. Ada yang tidak tahu hukum tapi memberi fatwa, akhirnya jadi masalah. Begitu rampung langsung ngadeg. Sholat idnya diulang karena tidak sah. Ya nggak apa-apa nek karena lupa sholat id itu misalnya takbirnya seperti sholat duha tidak 7 kali nggak apa-apa. Ning yo ojo disengaja, nek disengaja ku jenengane nyimpang. Kalau betul-betul lupa diingatkan, mengingatkan imam itu juga tidak mudah. Coba bapak-bapak sekalian, misalnya panjenengan tahiyat akhir 2 sujud kan, sujud pertama langsung duduk, terus panjenengan imam subhanallah, imamnya bingung loh niku, dikira kon ngadeg subhanallah meneh ta, ya? Subhanallah bingung akhirnya. Maka ya imam itu sing kira-kira wis rada pikun daya ingatan ya tahu diri. Sing nom-nom mengingatkan ada mekanismenya. Di Kulon Progo pernah ada orang apa sujud terakhir itu lama sekali. Sujud terakhir lama. Kemudian dia itu apa? Salam. Ketika salam itu makmumnya pada subhanallah dan sebagainya. Jadi bapak-bapak, para imam, para khatib, panjenengan berfungsi untuk memberikan bimbingan kepada umat. Ya sak rupa-rupa sambil jalan, orang nunggu sempurna baru kemudian melakukan bimbingan, tidak. Sak rupa-rupa sak tekane dulu sambil jalan. Nah perlu sambil membimbing orang lain, umat juga membimbing diri sendiri. Juga manajemen jangan dilupakan, diatur. Bahkan menyampaikan apa yang menjadi risalah juga apa adanya, kemudian memberi fatwa-fatwa apabila ada pertanyaan-pertanyaan hukum. Mengulang apa yang pernah kita sampaikan dulu pada saat pertama kali kita bincang soal ini. Rukun khutbah itu 5 ya. Ini menurut madhab Syafi'i. Pertama hamdalah ya. Hamdalah itu di khutbah 1 kedua. Yang kedua sholawat di khutbah 1 dan 2. Yang ketiga wasiat takwa. Yang keempat ada membaca ayat Al-Quran walaupun di satu ayat, walaupun di salah satu khutbah. Yang kelima doa. Jadi ringkes saja. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat takwa sekaligus ayat Al-Qur'an. Kemudian doa. Tentu saja ya jangan sesimpel itu. Tapi seandainya simpel semacam itu, ya memang khutbah itu memang disunahkan ringkes saja, ya. Ringkes saja. Khutbah itu pendek saja afdol. Yang afdol atau boleh panjang itu sholatnya. Rasul bersabda, inna tula sholatir rajuli wa qisara khutbatihi ma innatun min fiqhihi fa'atilu as-sholata wa aksiru al-khutbah. Sungguh panjangnya sholat seseorang dan pendeknya khutbah adalah tanda kedalaman fikihnya. Jadi ini ono wong khutbah kesuwen ki gampangane ya malah dianggap ora paham fikih, ya. Maka panjangkanlah sholat dan pendekkanlah khutbah. Di satu sisi khutbah ojo dawa-dawa, di sisi yang lain jane sholat itu konsing dawa. Tapi tentu saja tetap menjaga kebijakan. Di Mekah saja kalau sholat Jumat lagi panas-panas, imam biasa kok maca kulhu karena panas, maka harus bijak. Tetapi ojo pendek terus sholat, terutama sholat subuh. Sholat subuh itu kan 2 rakaat. Sholat subuh itu mestinya lebih panjang daripada sholat isya. Sholat isya lebih panjang daripada sholat maghrib. Bayangkan, subuh 2 rakaat lebih panjang daripada isya yang 4 rakaat. Panjang apanya? Bacaan Al-Qur'annya. Kalau bisa. Kalau tidak, ya sebisanya. Tetapi apa ya sak jege. Maka para imam hendaklah kemampuan hafalan Qur'annya tambah umurnya, tambah tuane, tambah apalane. Banyak orang-orang yang ketika muda menghafalkan malah berat karena ketungkul gawean, sibuk misalnya. Tapi ketika tua malah banyak karena fokus. Jadi orang bener bahwa aku wis tua wis kelalenan. Justru hafalan Quran itu merupakan pelatihan memori daya ingat. Wong tua-tua sing do hafal Quran kuwi, semakin banyak hafalannya, semakin kuat nanti ya memorinya. Maka ya jangan alasan tua kemudian malah wegah, jangan. Saya punya sahabat pensiun sekitar ya 5-6 tahunan yang lalu. Dia itu ketika saya terangkan tentang walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, di surat Al-Qamar ada 4 ayat ya, ayat belasan sampai likuran, kemudian ayat 30 berapa sampai 40. Sungguh aku telah mudahkan Al-Quran bagi yang mau serius mempelajarinya. Adakah kalian yang mau serius mempelajarinya termasuk menghafal? Ketika dia siswa, dia cerita, Ustadz saya itu dulu ketika siswa itu rohis itu kerohanian Islam. Kemudian ketika kuliah juga saya aktivis masjid dan saya lulus terbaik. Artinya dia bukan orang tidak cerdas. Tapi dulu saya ngapalkan Quran berat, susah karena ketungkul. Bahkan ketika bekerja dia juga ketungkul gawean, ora apal sithik ilang oke. Tapi ketika sudah pensiun, saya sekarang sudah punya 10 juz hafalan, luar biasa. Oh, berarti bukan masalah tuwon nom merlokke napa boten. Maka monggo para imam, para khatib juga perlu kayak supaya tambah umurnya ya tambah Qur'ane. Bahkan surga kita itu amat bergantung nanti kepada Quran kita, bapak-bapak. Dalam satu riwayat Allah menyampaikan bahwa pada saatnya nanti ada orang yang diperintahkan oleh Allah lewat malaikatnya, kamu surga kamu bukan itu naik lagi karena Quranku kamu tidak sebegitu. Jadi Quran kita akan menentukan surga kita. Maka ya ngiras pantas untuk memberikan ya semacam bukan olahraga nih, olah psikis ya. Itu kan memori kan soal psikis itu. Supaya kita itu mungkin tidak linglung, tidak pikun. Para orang tua yang rajin menghafalkan Al-Quran akan lebih terhindar dari
pikun. Bapak-bapak yang saya hormati, jadi khutbah itu adalah instruksi amir. Maka dia adalah polanya pola instruksional, perintah. Jadi bukan ajakan, bukan himbauan. Saya menghimbau selaku khotib kepada jamaah sekalian, bukan aslinya loh. Ya, yang terjadi itu himbauan, ajakan. Monggo kula ngajak-ajak dumateng awak kula piyambak, ngajak-ajak ku awak kula piyambak. Enggak, tapi Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuhal ikhwan, faya ayyuhal muslimun rahimakumullah, ittaqullah. Bahkan Rasulullah itu diriwayatkan kalau sedang berkhutbah itu seperti memerah matanya, bukan sesungguhnya ya, artinya saking menggelagarnya suara ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi khutbah itu bukan lembek karo monggo monggo dan sebagainya. Kula minangka khatib ngajak-ajak dumateng yang tegas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tentu saja tidak sempurna, tidak mengapa. Karena hadis Rasulullah, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, sebagai ibarat bolong itu tutupnya atau tebusannya. Maka menunjukkan bahwa orang yang berusaha bertakwa itu tidak harus sempurna. Maka misalnya panjenengan kula kok rumangsa ora sempurna, tetap berusaha untuk takwa dan tetap saja maju. Jangan wah saya tidak sempurna, maka saya nggak berani khutbah. Padahal panjenengan ceramah di mana-mana bisa. Khutbah itu tidak harus ayat Al-Quran klotok ya. Misalnya silakan ahli ilmu sampaikan saja ayat Al-Qur'annya, sekedar ayat tentang takwa saja, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kemudian kembangkan. Jadi itu khutbah instruksional amir, dan amir itu pemerintah. Makanya ya Rasulullah itu presiden, Rasulullah itu imam, Rasulullah itu khotib. Maka kalau di sini Pak Dukuhnya adalah imam dan khotib, itu janjane yo lumayan. Lurah kalau mau ngimami, lurah kalau mau khotbah itu luar biasa daripada yang tidak. Seorang bupati, seorang camat yang aktif tidak harus di wilayahnya, kemudian dia ya mau berkhotbah, mau menjadi imam, itu lebih mulia. Jadi jangan pisahkan. Kalau seorang amir, seorang dukuh, seorang lurah, seorang camat, penewu, ya, seorang bupati sekaligus berkhutbah, maka ya lebih pas, lebih wibawa dan menguntungkan. Bukankah itu sesungguhnya himbauan, ajakan atau perintah untuk membangun, sekaligus tugasnya itu. Kemudian tabligh, orangnya namanya mubaligh. Kalau khutbah orangnya namanya khatib. Bukan khotibun tapi khotib, ada ya-nya. Kalau khotibun itu artinya pelamar ya. Khatib orangnya. Kalau tabligh orangnya mubaligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu penyampaian, disampaikan. Apa yang disampaikan? Syariat atau risalah. Jadi kunci daripada sebuah tabligh, orangnya namanya mubaligh, itu adalah menyampaikan. Yes. Tugasmu menyampaikan. Alaikal balagh wa alainal hisab. Ya Nabi, ya Rasul, tugasmu menyampaikan. Kula lan panjenengan menika umatnya Rasul. Dalam kaitan ini, apabila kita menyampaikan sesuatu, itu panjenengan kula niku menjalani tugas risalah ya. Sampaikan. Penyampaian intinya adalah apa adanya, tidak perlu kemudian ditambah-tambahi ya. Kemudian taklim ya. Taklim itu ilmu ya. Ilmu untuk penguatan amal, penguatan ilmu untuk penguatan amal. Karena beberapa persoalan bisa jadi kita itu agamanya agama amal.
wis ngerti-ngerti ngamalke padahal urung ngerti ilmune. Maka jangan biarkan. Maka majelis taklim itu majelis untuk menguatkan ilmu agar amal kita juga memperkuat. Ya sholat itu juga sudah kita laksanakan sejak dulu. Tetapi kalau tidak kita pelajari ilmunya nanti gegek le sholat yang rubuh-rubuh gedang. Ya. Keporo dadi makmum ya saking pintere nek imam ya arep sujud, imam huruf sujud wis sujud dhisiki. Ayo ge mengko ya imam paling ya ruku, aku tak ruku enggak boleh. Seburuk-buruk maling yang maling dalam sholat adalah makmum yang mendahului imam. Barengi saja enggak boleh. Maka imam ya harus kondusif, ojo nganti sing marake makmume dadi bareng. Misalnya Allahu Akbar menembe nyusul gerakan, enggak, Allahu Akbar sambil gerak, sehingga kalau perlu kita sambil gerak dulu mendahului supaya makmum jangan bareng. Taklim itu penguatan ilmu untuk penguatan amal. Kemudian dakwah itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dakwah itu ajaklah kemana? Ke jalan Allah. Jadi tabligh itu idealnya disampaikan intra masjid. Orang-orang yang sudah rajin di masjid sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Kemudian ekstra masjid itu dakwah. Tentu dalam arti seluas-luasnya, tidak harus saklek ya. Jadi taklim itu penyampaian intra masjid, khutbah ya, yang sudah di masjid supaya dijaga. Ayo kita bangun ibadah kita sempurnakan, kita perbaiki, kita beresi, kita dandani, kita perbaiki komitmen kita kepada masjid. Ojo nganti awake dhewe isih longgar, isih sehat ke setting masjid. Nek kira-kira pas sehat longgare ke setting masjid, apa kira-kira engko nek sakit terus jadi sregep? Mboten mungkin. Kalau pada saat longgar, pada saat sehat rajin ke masjid, dilalai kemudian sakit tidak bisa ke masjid, maka pahalanya ke masjid ketika sehat tetap mengalir walaupun dia tidak ke masjid. Luar biasa murah dan mudahnya fasilitas Allah. Ajak itu ya pakai kreasi dengan seni budaya ya. Seperti Pak Dukus ini itu seniman budayawan ini. Itu lebih ditekankan kepada pengajak-ajak ya. Jadi dengan kreasi. Kemudian tausiah itu saling wasiat ya. Kepada siapa? Kepada siapapun yang sudah dianggap kerabat. Sehingga kalau memang harus mengingatkan, tidak harus ada ketersinggungan. Tausiah itu ya, kadang-kadang kan ada orang ceramah diminta kemudian menyampaikan kono sing ora pas jadi tersinggung. Ya kalau sudah diniati tausiah, minta dinasehati, misalnya penjenengan ada yang ngepasi tersinggung itu boleh nih, jangan marah. Wah aku jangan tersinggung tapi pancen bener, jadi aku ya kudu dandani. Enggak begitu. Yang konotasinya kita tersinggung itu kan marah, kemudian jota, kemudian malah ngenengke atau menjadi musuh dan sebagainya. Maka jangan sampai ada saling wasiat tausiah itu kemudian jotaan dan sebagainya. Hukum jotaan boleh enggak? Halal mboten jotaan menika? Ngenengke tunggale, ngenengke kancane boleh apa enggak? Boleh. Ning jatahe ming maksimal 3 dino. Tur ya ora dianjurkan, jangan, kalau bisa ya jangan. Ya. Jangan. Itu tausiah. Tausiah itu ya. Tausiah itu saling wasiat di dalam persoalan takwa. Wasiat itu sesuatu pesan baik yang terkait dengan kematian. Mati itu wajib. Maka kalau orang merembuk atau mengingatkan soal kematian itu tidak usah jadi negatif ya. Dan dalam persoalan dakwah, persoalan tabligh, persoalan tausiah dan sebagainya, dimungkinkan wawasan yang berbeda. Maka hindari perdebatan. Sebagaimana ada riwayat Al-Haytham bin Jamil itu berkata, qala Al-Haytham bin Jamilin
Qultu limaliki bin Anasin. Saya bertanya atau berkata kepada Malik bin Anas, ar-rajulu yakunu aliman bisunnah yujadilu anha? Qala la, walakin yuhbir bisunnah fa in kubilat minhu wa illa saktun. Al-Haytham bin Jamil berkata, aku bertanya kepada Imam Malik bin Anas, seseorang yang alim terhadap sunnah, jadi dia orang alim ya, bolehkah ia berdebat tentang sunnah? Dia alim dengan sunnah, bolehkah dia berdebat ngeladeni wong do jaluk perdebatan? Jawabnya itu jangan. Tetapi sampaikanlah saja as-sunnah itu, sampaikan, tetap harus balik ya, tablek. Jika diterima itu yang diharap, nek ditompo ya syukur, jika tidak ya udah meneng wae. Kenapa di dalam persoalan menegakkan sunnah, menegakkan syariat, menegakkan agama, menegakkan kebaikan itu, ya kadang-kadang bisa terjadi perbedaan pandangan, perbedaan pendapat. Dalam kaitan ini ahlu sunnah itu tidak suka ya. Ahlu sunnah itu artinya orang-orang yang mencintai kepada sunnah Nabi, orang yang mengikuti sunnah Nabi. Itu sangat dianjurkan untuk tidak usah suka berdebat. Tetapi ahli bid'ah itu memang suka nantang kadang-kadang. Debat piye, debat terbuka dan sebagainya soal agama itu tidak selayaknya terjadi. Kalau ada khilafiyah berbeda ya sudah. Anggere saling mengkaji, menyampaikan, syukur ya ditompo, minta hidayah. Kalau tidak ya biarkan. Nek orang mestinya semakin tua itu semakin ngalahan, semakin pandai introspeksi, semakin membuka hati. Orang semakin seneng padu, semakin seneng menang-menangan dan sebagainya. Di awal saya tadi menyampaikan di antara satu sunnah adalah para imam itu menghadap makmum setelah sholat. Kaidahnya al-asla fil ibadati at-tawakkuf. Imam Ibnu Daqiq, ulama Syafi'iyah, mengatakan li'annal ghaliba alal ibadati at-ta'abud wa ma'khaduha at-taufiq at-tauqif ya. Umumnya ibadah ialah penyembahan kepada Allah, ta'abud, bukan ta'akul ya. Dan patokannya adalah dalil. Nah dalilnya orang para imam itu menghadap makmum ketika habis sholat itu, karena Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla sholatan aqbala alaina biwajhihi. Nabi itu biasa setelah sholat itu menghadap ke arah jamaah. Zikir sak perlune madhep kiblat ya tetap ya, sekedar astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, Allahumma la mani alima, dan seterusnya. Setelah itu menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Kunna idza shallaina khalfa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yaminihi yukbilu alaina biwajhihi. Diriwayatkan oleh salah satu perawi dulu, jika kami sholat di belakang Rasul, kami suka mengambil sop di sebelah sisi kanan beliau supaya beliau menghadapkan wajahnya kepada kami, karena biasanya beliau menghadapkan wajahnya ke kanan. Demikian yang kita sampaikan, sekedar bekal tambahan untuk para imam, para khotib. Ini lebih kepada wawasan, maka judulnya adalah orientasi. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menambahi ilmu, walaupun mungkin masih sangat banyak yang harus ditambahkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.